Mantap! Presiden FIFA kecam keras keputusan wasit dalam laga kualifikasi Piala Dunia Indonesia versus Irak, kontroversi berat sebelah dan ancaman pembatalan pertandingan. Apa yang terjadi di pertandingan? Simak semua faktanya hingga selesai. Gila! Hasil menyakitkan yang harus diterima timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Indonesia resmi tersingkir usai kalah 0-1 dari Irak. Racikan pelatih Patrick Kluivert yang awalnya diharapkan membawa angin segar, nyatanya belum membuahkan hasil. Yuk kita kupas lengkap bagaimana pertandingan ini berjalan, apa saja yang jadi titik lemah, dan kenapa racikan Kluivert gagal total di dua laga penting di Arab Saudi. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Mantap! Presiden FIFA kecam keras keputusan wasit dalam laga kualifikasi Piala Dunia Indonesia versus Irak, kontroversi berat sebelah dan ancaman pembatalan pertandingan. Apa yang terjadi di pertandingan? Simak semua faktanya hingga selesai. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 4 Zona Asia antara Indonesia dan Irak yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Irak kini menjadi sorotan tajam dunia sepak bola. Selain hasil yang mengecewakan bagi tim Garuda, pertandingan ini diwarnai oleh sejumlah keputusan kontroversial dari wasit Ningma asal Cina yang menuai kecaman keras, terutama dari Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dengan tekanan besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Namun sorotan tidak hanya pada performa pemain, melainkan pada keputusan-keputusan wasit yang dianggap sangat berat sebelah dan merugikan Indonesia. Salah satu momen paling krusial terjadi saat Kevin Dix, bek sayap yang memiliki naluri menyerang tajam, berhasil menciptakan peluang emas untuk Indonesia. Memanfaatkan second ball dari umpan silang, Dix melakukan tendangan mendatar yang seharusnya berpotensi menghasilkan gol pertama bagi Garuda. Namun peluang itu gagal dimaksimalkan diiringi kontroversi karena pengawalan ketat dan tekanan dari pemain lawan yang dinilai terlalu permisif oleh wasit. Tak hanya itu, tim Indonesia juga sangat kecewa dengan keputusan wasit pada insiden pelanggaran yang melibatkan pemain Irak, Zaid Tahsen, yang melakukan tackle keras terhadap Romani, pemain Garuda yang berada di posisi terakhir pertahanan. Menurut sejumlah pengamat dan pakar aturan sepak bola, tackle tersebut layak mendapatkan kartu merah karena berpotensi membahayakan keselamatan pemain. Namun wasit Ningma hanya menghadiahi kartu kuning kepada Zaid Tahsen tanpa melakukan pengecekan VAR yang kini menjadi standar di pertandingan-pertandingan internasional berkelas dunia. Ketidakhadiran penggunaan VAR dalam momen-momen krusial ini menimbulkan kemarahan dan pertanyaan besar dari publik dan pihak-pihak terkait. Mengingat teknologi tersebut sangat penting untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam pertandingan. Menanggapi berbagai kontroversi tersebut, Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara tegas menyatakan keprihatinannya. Dalam konferensi pers yang digelar usai pertandingan, Infantino menyatakan, "Kami sangat prihatin dengan beberapa keputusan wasit dalam pertandingan Indonesia melawan Irak. Kami menganggap ini bukan hanya kesalahan teknis, melainkan pelanggaran terhadap prinsip sportivitas dan keadilan yang menjadi dasar kompetisi sepak bola internasional." Ia melanjutkan, "Jika benar keputusan wasit telah mempengaruhi hasil pertandingan secara signifikan, kami tidak menutup kemungkinan untuk membatalkan hasil pertandingan ini dan mempertimbangkan memberikan kemenangan walkover kepada Indonesia atau bahkan langsung meloloskan mereka ke babak berikutnya. Ini adalah peringatan serius bagi semua pihak bahwa standar pengawasan dan penggunaan teknologi VAR tidak boleh diabaikan, khususnya di pertandingan yang menentukan seperti ini." Pernyataan Presiden FIFA ini langsung mendapat perhatian besar dari Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) yang menyambut baik sikap tegas tersebut. Ketua Umum PSSI menyatakan pihaknya akan segera mengajukan laporan resmi ke FIFA dan AFC untuk menyelidiki insiden ini lebih jauh. "Kami percaya bahwa sepak bola harus menjunjung tinggi keadilan. Kami mendukung penuh langkah FIFA untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti kasus ini demi menjaga nama baik dan kehormatan sepak bola Indonesia," ujar sang ketua. Di media sosial dan berbagai forum diskusi, para penggemar sepak bola Indonesia pun meluapkan kekecewaan dan kemarahan terhadap keputusan wasit. Banyak yang menyebut pertandingan ini sebagai bentuk ketidakadilan yang nyata dan menuntut pengulangan pertandingan atau tindakan tegas bagi wasit yang dianggap merusak integritas kompetisi. Kasus ini membuka kembali diskusi hangat tentang pentingnya peran wasit dan teknologi VAR dalam menjaga sportivitas di kompetisi tingkat tinggi.
Presiden FIFA bahkan menegaskan bahwa FIFA akan memperketat pengawasan terhadap wasit yang bertugas, serta meninjau ulang aturan terkait penggunaan VAR, terutama pada laga-laga kunci seperti kualifikasi Piala Dunia. Sepak bola adalah olahraga yang sangat dihormati dan dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, kami tidak akan mentolerir adanya tindakan yang merusak kepercayaan publik dan menghilangkan keadilan dalam pertandingan, tegas Infantino. Dengan pernyataan keras dari Presiden FIFA dan tekanan dari berbagai pihak, nasib hasil pertandingan antara Indonesia dan Irak kini menggantung menunggu keputusan resmi FIFA dan AFC. Sementara itu, publik dan penggemar sepak bola Indonesia berharap keadilan segera ditegakkan demi menjaga martabat dan harapan timnas Indonesia di pentas internasional. Gila, hasil menyakitkan yang harus diterima timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Indonesia resmi tersingkir usai kalah 0-1 dari Irak. Racikan pelatih Patrick Kluivert yang awalnya diharapkan membawa angin segar, nyatanya belum membuahkan hasil. Yuk kita kupas lengkap bagaimana pertandingan ini berjalan, apa saja yang jadi titik lemah, dan kenapa racikan Kluivert gagal total di 2 laga penting di Arab Saudi. Jadi, timnas Indonesia baru saja menghadapi Irak pada laga kedua grup B kualifikasi Piala Dunia putaran keempat yang berlangsung di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu dini hari, 12 Oktober 2025. Sebuah laga yang sangat krusial karena Indonesia sedang berjuang keras untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebelum laga ini, pelatih Patrick Kluivert melakukan beberapa perubahan signifikan dalam susunan pemainnya. Dari starting 11 sebelumnya, ia mengganti 5 pemain utama. Perubahan ini menimbulkan harapan baru di kalangan penggemar dan tentu saja di tubuh tim sendiri. 5 starter baru yang dimainkan adalah Rizky Ridho, Tom Haye, Calvin Verdonk, Eliano Reijnders, dan Mauro Zijlstra. Perubahan ini tampaknya cukup menjanjikan di babak pertama. Indonesia tampil cukup baik dan menguasai jalannya pertandingan. Bahkan peluang emas sempat didapatkan oleh Mauro Zijlstra yang menerima umpan cutback dari Tom Haye. Sayangnya, tendangannya masih berhasil di blok back Irak. Kemudian Dan James juga mendapatkan tendangan bebas berbahaya yang nyaris mengarah ke gawang lawan meski akhirnya melebar tipis. Babak pertama ditutup dengan optimisme bahwa timnas Indonesia bisa meneruskan dominasi bola dan mendapatkan hasil positif setelah turun minum. Namun, apa yang terjadi di babak kedua justru berbeda jauh. Irak yang dijuluki singa Mesopotamia mulai menguasai permainan. Tim Indonesia yang awalnya mengendalikan tempo pertandingan mulai kehilangan ritme. Para pemain seperti Tom Haye dan Eliano Reijnders yang tampil bertenaga di babak pertama mulai kelelahan dan tak bisa mempertahankan intensitas tinggi. Ini jelas menjadi titik krusial. Permainan Indonesia jadi kendor dan Irak dengan cepat memanfaatkan situasi ini untuk lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Garuda. Meski begitu, pelatih Kluivert mencoba melakukan perubahan taktik dengan memasukkan Ole Romanyi menggantikan Mauro Zijlstra. Perubahan ini sempat membawa peluang untuk Indonesia, terutama lewat Kevin Dix yang mendapat peluang bagus lewat tendangan mendatar menyambut second ball dari umpan silang. Namun peluang ini gagal berbuah gol. Salah satu momen yang jadi sorotan utama adalah ketika Romanyi dijegal keras oleh Zaid Tahsen, pemain Irak yang merupakan orang terakhir di lini pertahanan Indonesia. Momen ini bisa jadi kartu merah bagi Irak, namun wasit Ningma dari Cina hanya memberi kartu kuning dan tidak menggunakan VAR untuk mengecek ulang kejadian tersebut. Ini tentu sangat disayangkan dan memicu kontroversi besar. Banyak pihak termasuk pengamat sepak bola Indonesia menilai keputusan wasit sangat merugikan dan bahkan bisa mengubah jalannya pertandingan jika kartu merah diberikan dan VAR digunakan. Pada menit ke-76, akhirnya Irak mencetak gol yang menjadi penentu pertandingan. Zidane Iqbal, produk Akademi Manchester United yang tampil impresif, membawa bola dari luar kotak penalti dan melepaskan tendangan kaki kiri yang tak bisa dijangkau kiper Maarten Paes. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Irak. Gol ini benar-benar memukul mental dan semangat timnas Indonesia. Setelah tertinggal, Indonesia berusaha keras untuk membalas, namun tak ada peluang berbahaya yang tercipta. Ini menunjukkan bahwa racikan Kluivert tidak berhasil membangun serangan yang efektif di momen-momen genting. Irak sempat kehilangan pemain karena kartu merah yang akhirnya diberikan kepada Zaid Tahsen, namun itu sudah terlalu terlambat untuk mengubah arah pertandingan.
Indonesia tetap gagal mencetak gol penyama dan pertandingan berakhir 1-0 untuk Irak. Dengan hasil ini, timnas Indonesia resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu, bagaimana evaluasi terhadap racikan Patrick Kluivert? Kluivert yang dikenal sebagai legenda sepak bola dunia diharapkan bisa membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia, terutama dengan mengandalkan pengalamannya di level klub dan internasional. Namun, 2 laga di Arab Saudi ini membuktikan bahwa racikannya belum matang. Perubahan pemain yang banyak di awal laga memang memberi warna baru, tetapi ketahanan fisik dan konsistensi permainan menjadi masalah besar. Ketika tekanan meningkat, mental dan stamina pemain tidak mampu bertahan. Pola serangan yang dibangun juga kurang efektif untuk menciptakan peluang matang. Ditambah lagi, kontroversi keputusan wasit dan tidak digunakannya VAR membuat perjuangan timnas Indonesia semakin berat. Nah, Sobat Bola, ini adalah cerita pahit yang harus diterima timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran besar, terutama soal persiapan fisik, pemilihan pemain, dan pentingnya dukungan teknologi seperti VAR untuk memastikan keadilan di lapangan. Tapi jangan patah semangat, karena perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Banyak hal yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghadapi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Kalau kalian punya pendapat atau analisis lain soal pertandingan ini, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update sepak bola terbaru dari channel ini. Gila, Maarten Paes geram. Sindir Yakob Sayuri usai timnas kalah, mainlah dengan otak di kotak penalti dan jangan bodoh dalam ambil keputusan. Apakah terjadi ketegangan di dalam kubu timnas Indonesia sampai Paes berkomentar pedas seperti itu? Simak semua faktanya hingga selesai. Kalau kita flashback sedikit, sebenarnya Indonesia memulai laga ini dengan sangat meyakinkan. Pressing tinggi, aliran bola cukup lancar, dan yang paling membanggakan, kita mencetak gol lebih dulu. Ini membuktikan bahwa Garuda tidak datang hanya untuk bertahan. Kita datang untuk bermain, menyerang, dan menang. Tapi masalahnya datang cepat. Hanya 6 menit setelah gol pembuka, Arab Saudi langsung menyamakan kedudukan. Dan tak lama kemudian, sebuah pelanggaran di kotak penalti membuat kita dihukum tendangan 12 pas. Dari unggul, kita justru tertinggal. Dan disitulah titik balik pertandingan. Pertanyaannya sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah? Disinilah insight penting datang langsung dari mulut penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes. Dalam wawancara usai pertandingan, Paes menyampaikan pesan yang sangat mendalam tanpa menyalahkan secara terang-terangan, tapi jelas maksudnya. Dia bilang jika kita unggul, kita harus bertahan dengan cerdas dan jangan membuat kesalahan yang bisa membuat lawan mencetak gol. Dan satu kalimat ini seolah jadi tamparan halus bagi Yakob Sayuri yang saat itu melakukan pelanggaran di kotak penalti dengan menarik jersey pemain Arab Saudi. VAR sekarang sangat ketat, sobat. Sekecil apapun kontak bisa jadi penalti. Dan Paes menekankan itu, bersikaplah cerdas di sekitar kotak penalti. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tapi maknanya dalam. Ini bukan soal menyalahkan, tapi soal kedewasaan dalam bermain. Yakob Sayuri adalah pemain yang selama ini dikenal punya determinasi tinggi. Dia pekerja keras, cepat, dan punya visi bermain yang cukup baik. Tapi sepak bola itu bukan cuma soal tenaga, bukan cuma soal kecepatan. Di level internasional, hal kecil bisa jadi bencana. Dan sepertinya Maarten Paes ingin mengingatkan itu. Jangan bodoh saat berada di kotak penalti. Jangan membuat keputusan gegabah. Karena satu tarikan jersey saja bisa mengubah jalannya pertandingan. Apakah ini bentuk sindiran? Mungkin. Tapi lebih tepatnya ini adalah peringatan yang membangun. Karena Paes tahu satu-satunya cara untuk maju adalah dengan belajar dari kesalahan. Tapi di balik semua kesalahan itu, ada satu hal yang tetap bisa kita banggakan, mentalitas. Meski tertinggal 1-3, Indonesia tidak menyerah. Justru dalam 10 menit terakhir, pasca Arab Saudi dapat kartu merah dan kita unggul jumlah pemain, Garuda bangkit.
Menekan tanpa henti, mengejar ketertinggalan, dan akhirnya mencetak gol kedua. Maarten Paes pun mengakui hal ini. Saya yakin mentalitas untuk bangkit itu luar biasa. Dia bahkan bilang, jika fans berada di belakang kita, semua orang akan takut. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh dukungan dan semangat kolektif dalam sebuah pertandingan. Kekalahan dari Arab Saudi sudah lewat. Sekarang waktunya fokus ke pertandingan berikutnya. Dan lawan kita selanjutnya bukan sembarang lawan. Irak, di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Ini bukan laga biasa. Ini adalah partai hidup mati bagi Indonesia. Jika ingin menjaga peluang ke Piala Dunia 2026, maka kemenangan atas Irak adalah harga mati. Maarten Paes sadar betul akan hal ini. Dalam konferensi pers, dia bilang kami harus langsung mengalihkan fokus. Pelajari laga sebelumnya, ambil pelajarannya, dan lakukan penyesuaian. Ini adalah bentuk profesionalisme. Tim ini tidak boleh terlarut dalam kesedihan, tapi juga tidak boleh lupa memperbaiki kesalahan. Jadi, apa saja yang harus diperbaiki untuk laga melawan Irak? Pertama, koordinasi di lini belakang. Komunikasi harus lebih baik, terutama saat menjaga keunggulan. Jangan panik. Kedua, disiplin di area berbahaya. Jangan melakukan pelanggaran bodoh yang berbuah penalti. Yakob Sayuri bisa belajar banyak dari momen kemarin. Ketiga, pemanfaatan peluang. Kita sudah buktikan bisa mencetak gol ke gawang Arab Saudi. Artinya finishing kita sudah cukup baik, tapi masih perlu lebih klinis. Dan terakhir, semangat juang harus tetap menyala sejak menit pertama. Bukan cuma di 10 menit akhir. Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang menantang. Tapi ini adalah bagian dari proses menjadi besar. Kita akan menemui kekalahan, tapi selama kita belajar dan bangkit, maka kita tidak akan pernah benar-benar kalah. Maarten Paes sudah kasih contoh bagaimana seharusnya pemain bersikap setelah kekalahan, refleksi, evaluasi, dan kembali berjuang. Dan untuk kita, para fans, saatnya kita tunjukkan dukungan kita. Karena seperti kata Paes, fans adalah pemain ke-12. Dan saat pemain ke-12 hadir, stadion bisa berubah jadi neraka bagi lawan. Jangan lupa like, komen pendapat kamu soal kekalahan kemarin, dan subscribe kalau kamu ingin terus update seputar sepak bola Indonesia. Mantap! Pertarungan hidup dan mati timnas kita melawan Irak. Dan bukan cuma itu, kita juga bakal kupas pernyataan Kevin Dix, bek naturalisasi yang tampil semakin solid dan yang paling penting, tetap optimis walau lawan di depan berat banget. Yuk, kita simak baik-baik karena ini bukan cuma soal pertandingan, tapi soal mental, semangat, dan mimpi besar Indonesia di panggung dunia. Seperti yang kita semua tahu, Indonesia saat ini sedang berada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan di grup ini timnas Indonesia tergabung bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Irak, Jepang, dan Qatar. Laga perdana melawan Arab Saudi memang menyakitkan. Kita sudah unggul lebih dulu, tapi akhirnya harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-3. Tapi seperti kata Kevin Dix, kita gak boleh larut dalam kekecewaan. Kekalahan itu sudah lewat, sekarang waktunya fokus ke depan. Dan yang di depan ini bukan lawan sembarangan, Irak. Ngomongin Irak, kita gak bisa anggap remeh tim ini. Mereka adalah juara Piala Asia 2007 dan selalu jadi langganan babak final kualifikasi Piala Dunia. Fisik mereka kuat, permainan mereka keras tapi disiplin, dan mereka punya pemain-pemain yang sudah kenyang pengalaman di level Eropa dan Liga Top Timur Tengah. Statistik juga gak berpihak ke kita. Dalam 3 pertemuan terakhir, Indonesia selalu kalah. Skornya pun cukup telak, 1-3, 1-5, dan 0-2. Tapi disinilah bedanya ketika orang lain melihat angka dan sejarah, Kevin Dix justru melihat peluang untuk membalikan cerita.
Dalam sesi wawancara jelang laga, Kevin Dix mengatakan dengan jujur, "Saya tahu laga melawan Irak ini akan sangat berat." Tapi dia gak berhenti di situ. Dia lanjut bilang, "Kami sudah siap dan termotivasi. Kekalahan dari Arab Saudi sudah kami lupakan. Sekarang waktunya menatap ke depan. Inilah mental juara yang kita butuhkan. Seorang pemain profesional yang gak terjebak masa lalu, tapi fokus pada apa yang bisa dia ubah masa depan." Dia juga menegaskan satu hal, "Kami harus menang. Dan saya akan lakukan apa saja untuk 3 poin." Statement ini bukan sekadar kalimat. Ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab seorang pemain yang ingin mengukir sejarah bersama Merah Putih. Kita gak bisa tutup mata laga melawan Irak ini seperti final. Kalau kalah lagi, peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bisa sangat berat. Tapi kalau menang, wah, jalan terbuka lebar. Tekanan itu jelas terasa. Tapi seperti kata Kevin Dix, kami profesional. Kami harus fokus pada hal-hal yang bisa kami ubah, bukan yang sudah lewat. Ini adalah ujian mental, bukan cuma soal teknik. Kita butuh pemain yang bisa tetap tenang di tengah badai, dan Kevin Dix adalah salah satunya. Dia pernah bermain di Belanda, Italia, dan sekarang di Borussia Mönchengladbach di Jerman. Dia tahu apa itu tekanan dan dia datang bukan untuk sekadar jalan-jalan, tapi untuk bertarung membawa Indonesia terbang lebih tinggi. Meski Irak berat, Indonesia bukan tanpa harapan. Kenapa? Pertama, secara mental pemain kita sekarang punya fighting spirit luar biasa. Terlihat jelas saat kita lawan Arab Saudi. Meski tertinggal, kita terus menyerang dan gak menyerah sampai menit terakhir. Kedua, chemistry antar pemain makin padu. Duet lini belakang seperti Kevin Dix dan Justin Hubner mulai klop. Lini tengah mulai stabil. Dan lini depan, Rafael Struijk dan Marcelino makin tajam. Ketiga, semangat juang. Di laga seperti ini, emosi dan motivasi bisa jadi pembeda. Kalau pemain kita bermain dengan hati, peluang itu pasti ada. Untuk mengalahkan Irak, ada beberapa hal yang harus dilakukan timnas Indonesia, disiplin, di lini belakang. Jangan kehilangan konsentrasi seperti saat lawan Arab Saudi. Minimalkan kesalahan sendiri. Jangan kasih peluang bola mati atau penalti karena blunder. Perkuat mental. Jangan takut nama besar lawan. Hormati, tapi jangan gentar. Dan yang paling penting, bermain untuk lambang di dada, bukan untuk nama di punggung. Di akhir wawancara, Kevin Dix bilang, besok adalah laga besar. Semua orang di tim sudah siap untuk menampilkan semangat juang yang tinggi. Itulah kunci dari segalanya. Kemenangan bukan selalu milik yang paling kuat, tapi milik mereka yang paling percaya, fokus, dan berani melangkah. Besok 11 Oktober 2025 adalah hari penentuan. Timnas Indonesia akan melawan Irak bukan cuma demi 3 poin, tapi demi mimpi seluruh bangsa untuk tampil di panggung Piala Dunia. Jadi, buat kalian para fans Garuda, ayo tunjukkan dukunganmu. Serbu kolom komentar dengan semangat. Kirim doa dan energi positif untuk Kevin Dix dan kawan-kawan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini kalau kamu ingin terus update dan dukung perjalanan Timnas Indonesia. Kita bertemu lagi setelah laga. Semoga kita membawa kabar kemenangan.